Halo guys, balik lagi di channel yang paling asik buat ngebongkar alur cerita film. Kali ini, kita bakal masuk ke dunia spionase yang penuh ketegangan di film berjudul Safe House. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini ya guys. Nah, kalau sudah, langsung aja kita mulai cerita singkatnya. Film dibuka di kota Los Angeles yang sibuk. Kita diperkenalkan dengan Agen Choi, seorang anggota Secret Service yang lagi bertugas mengawal iring-iringan mobil Wakil Presiden Amerika Serikat yang punya kode nama Mercury 2. Suasana di dalam mobil awalnya santai. Choi dan rekannya ngobrolin soal kerjaan mereka yang ternyata lebih stres dari ngawal presiden karena staf dan fasilitasnya cuma setengahnya. Half the support and half the pay. Tapi ketenangan itu pecah seketika. Saat iring-iringan mobil mereka melintasi pusat kota, sebuah serangan terkoordinasi yang brutal terjadi. Ledakan besar menghantam konvoi, membalikkan mobil-mobil, dan menciptakan kekacauan total. Para penyerang ini bukan amatir. Mereka bergerak dengan presisi militer, menembaki para agen tanpa ampun. Rekan Choi yang membawa sebuah tas koper super penting yang dikenal sebagai The Football atau koper nuklir, tewas di tempat. Dengan sigap, Choi langsung ngambil alih koper kecil itu, kemudian berusaha menyelamatkan diri. Di lokasi lain yang berdekatan, tepatnya di depan balai kota, serangan kedua terjadi bersamaan. Kali ini menggunakan bom kimia berupa gas CS. Disinilah kita bertemu dengan dua agen dari Departemen Pertahanan, Mia Owens dan partnernya, Reeves. Mereka tadinya punya misi khusus untuk menyerahkan sebuah perangkat teknologi canggih kepada wakil presiden. Tapi misi itu gagal total. Reeves terkena efek gas paling parah, sementara Mia berhasil menariknya menjauh dari lokasi. Di tengah kepanikan, markas pusat mengaktifkan protokol darurat bernama Whiskey Mike Delta atau WMD, yang artinya ada ancaman senjata pemusnah massal. Perintahnya jelas, semua agen di area itu harus segera berlindung di safe house atau rumah aman terdekat. Choi dan Mia yang membawa Reeves yang terluka akhirnya tiba di safe house yang sama. Rumah aman ini dijaga oleh seorang anak muda yang memperkenalkan diri sebagai Anderson, si penjaga rumah. I was upwind, but he got the brunt of it. And the more time I spent... Where? Fridge. Tak lama kemudian, dua agen lain datang. Yang pertama adalah Halton Langley, seorang veteran CIA yang tampak tenang dan berpengalaman. Yang kedua adalah Sorello, agen dari Homeland Security yang dari awal udah kelihatan paranoid dan penuh curiga sama semua orang. Jadilah mereka berlima, ditambah Reeves yang terbaring tak sadarkan diri, terkunci di dalam satu rumah. Ketegangan langsung terasa. Sorello menodongkan senjatanya ke semua orang, nggak percaya siapapun. Untung saja dari belakang Halton bisa memaksanya untuk menurunkan senjata. Mercury 2 detail. Let me look at him. Sementara itu, Choi berusaha menghubungi atasannya, Jenderal Marshall. Dia melaporkan bahwa dia berhasil mengamankan koper nuklir. Jenderal Marshall memberikan pesan penting, jangan percaya siapapun. You're on speaker. We currently have 5 guests in the house. Yes, sir. Agent Choi, everyone. Situasi makin mencekam ketika markas pusat tiba-tiba menghubungi safe house lagi. Mereka menyampaikan informasi yang bikin semua orang merinding.
Sinyal detonator yang digunakan dalam serangan tadi terlacak berasal dari dalam safe house itu. Artinya, salah satu dari mereka adalah terorisnya, sang pengkhianat. Belum sempat mereka mencerna informasi itu, tiba-tiba sistem keamanan rumah di-override dari jarak jauh. Pintu baja terkunci rapat, listrik utama padam, dan sinyal komunikasi diputus. Mereka resmi terjebak, dikunci bersama seorang musuh dalam selimut. Kecurigaan langsung menyebar kayak api. Sorello menuduh Choi yang dari awal kelihatan paling misterius. Sementara Anderson, si housekeeper, ngakunya udah di sana seharian dan bisa dibuktikan lewat CCTV. Tapi sialnya, CCTV-nya mati karena listrik padam. I don't want to catch anybody in a room alone. No terror group has claimed responsibility for firm that a chemical agent was used at this. Some squads had been dispatched to continue looking for. Mia kemudian mengkonfirmasi Reeves tentang apa yang diingat Reeves saat terjadi penyerangan tadi. Mereka sadar bahwa mereka perlu bantuan agen lain untuk menjaga perangkat yang mereka bawa. Di tengah kekacauan ini, Mia akhirnya buka suara. Dia menjelaskan bahwa dia dan Reeves membawa sebuah perangkat bernama C49. Perangkat ini adalah semacam monokular canggih yang bisa menghasilkan gold codes, yaitu kode peluncuran untuk koper nuklir yang dibawa Choi. Jadi, para teroris itu bukan cuma mengincar koper nuklir, tapi juga perangkat milik Mia. Kalau kedua benda ini jatuh ke tangan yang salah, Perang Dunia Ketiga bisa dimulai. This device. That's the business. We told him enough to walk. God damn it. I'm Chinese American, you fucking idiot. The paranoid fuck in this house, you are the bottom to know. And if you think for 1 second that I'm gonna wait until you, No one will shoot you in the back of the head. gave you your one warning early. And this is Belum selesai mereka berdebat, safe house diserang lagi dari luar. Sekelompok pasukan bertopeng turun dari atap gedung menggunakan tali dan memberondong jendela dengan tembakan. Meskipun jendelanya anti peluru, ledakan RPG membuat kaca itu hancur berkeping-keping. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam rumah. Dalam baku tembak ini, nasib tragis menimpa Reeves. Dia tewas tertembak, meninggalkan Mia dalam kesedihan dan amarah. clear. Can we get... Setelah berhasil memukul mundur para penyerang, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa mayat penyerang meledak sendiri. Di tubuh mereka dipasang bom yang otomatis meledak jika jantung mereka berhenti. Sementara satu penyerang yang berhasil mereka lumpuhkan ternyata tidak meledak karena alat pemicu bomnya rusak kena peluru. And the best you got is, I don't know, it all happened here. Fuck you, Sawyer. I'm not the one holding back intel. Just let it go, man. Stay out of this. One more fucking was my last warning to everyone. Mia kemudian membantu mengobati luka Anderson. Di situ mereka saling bercerita pengalaman mereka. Ternyata Anderson juga dulunya adalah seorang marinir. You served too? Don't ask. I was in Iraq. Sedang asik-asik cerita, tiba-tiba alarm di tempat itu berbunyi melengking. Kemudian, gelombang serangan kedua dimulai. Sekelompok penyerang kembali berusaha masuk dengan meledakkan langit-langit ruangan. I'll take the right flag. Anderson, what?
Setelah semua penyerang berhasil dilumpuhkan, ternyata ada satu penyerang yang masih hidup. Anderson ditugaskan untuk mengecek kondisi penyerang itu. Ternyata tidak membawa bom. Mereka pun mengikat dan menginterogasinya. Sorello, yang emosinya sudah diubun-ubun, langsung dengan senang hati setuju saat ditugaskan menginterogasi tawanan itu. So, am I a babysitter now? Dia menyiksa tawanan itu dengan brutal, tapi si tawanan ini tangguh banget. That's for all the people you killed today. Who are you? Don't test me. Fucking cunt! Say something. Talk. Takut tawanan itu bakal mati di tangan Sorello, akhirnya Mia ambil alih interogasinya. Si tawanan malah mengejek mereka satu persatu, menyebutkan nama lengkap dan detail pribadi mereka, termasuk hubungan rahasia antara Mia dan Reeves. Dia bilang mereka semua sengaja dikumpulkan di sana untuk dihabisi. Your fish. Ich finde you is having fling with a partner. Then What are you planning? it's already in motion. Sebelum sempat membocorkan siapa dalangnya, Mia yang terpancing emosinya karena ucapan si tawanan, tanpa sadar membuatnya menelan kapsul sianida yang dia sembunyikan. Tawanan itu tewas, dan di detik-detik terakhir, mereka menemukan bom di punggung tawanan itu. Satu-satunya petunjuk mereka lenyap. I know what's going on here. Paranoia Sorello makin menjadi-jadi. Dia yakin Anderson adalah pengkhianatnya, karena saat menggeledah tawanan tadi, Anderson melewatkan bom yang ternyata masih aktif di tubuhnya. Perdebatan sengit terjadi, dan Haltom memutuskan untuk memborgol Anderson demi keamanan. They were outside the window. I saved all of your life. That's what happens, right? When you're... You shoot me, motherfucker! We're gonna start a... You don't have to do this. Hate the hype. Di ruangan lain, Halton mendesak Choi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat nyawa mereka semua sekarang jadi taruhan, akhirnya Choi menjelaskan semuanya. The Secret Service agent was killed. And I took the moment. Dia menunjukkan alat yang dia amankan sebelumnya. Alat itu dinyalakan dan mengeluarkan peta semua posisi hulu ledak nuklir milik Amerika. Dengan alat ini, seseorang bisa meluncurkan rudal nuklir itu kapan saja dia mau. Dan untuk mengakses alat ini, dibutuhkan kode yang dibuat oleh alat yang dimiliki Mia. To trap us here. VP wasn't the target. Jadi sekarang jelas, serangan pagi tadi bukan ditujukan untuk wakil presiden, tapi merekalah target yang sebenarnya. Namun, saat itulah plot twist terbesar terungkap. Is that coming from the door? The keys on the shelf right there! Ketika serangan berikutnya dilancarkan oleh musuh, Sorello yang terluka akibat tembakan membebaskan Anderson dengan harapan mendapat bantuan. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Anderson, atau lebih tepatnya pria yang menyamar sebagai Anderson, langsung menembak Sorello. You ready? 1, 2.
pressure on it. Put the gun down. Thank you. Kemudian Holton lalu menghabisi Choi. Pria ini ternyata bernama Elijah King, seorang mantan tentara veteran yang memimpin sebuah kelompok nasionalis radikal. Dia mengaku telah membunuh Anderson yang asli pagi itu dan mengambil alih identitasnya. Tujuannya untuk memicu revolusi. Dia merasa negara telah mengkhianati para veteran dan rakyatnya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Amerika adalah dengan menghancurkan pemerintahannya saat ini. Dia berencana meluncurkan misil nuklir ke Washington DC. On drugs. And only those who truly care. Crusade! What? Elijah dan pasukannya berhasil merebut koper nuklir dari Choi dan perangkat C-49 dari Mia. Dengan paksa, dia menggunakan mata Mia untuk mengaktifkan perangkat penghasil kode, lalu memasukkan kodenya ke koper nuklir. Proses peluncuran misil pun dimulai dengan hitungan mundur 60 detik. Thousands. Make it strong. I'm better than ever before. Got into your head. Anak buah Elijah kemudian membawa Mia ke ruangan atas untuk dihabisi. Tapi dia melawan dan berhasil mengambil pistol milik almarhum Reese, lalu terlebih dahulu menghabisi penyerangnya. Dari dalam asap sisa ledakan, dia melepaskan tembakan terakhir tepat mengenai Elijah. Dan dia berhasil menghentikan peluncuran misil tepat pada waktunya. Mia Owens menjadi satu-satunya yang selamat di dalam neraka safe house itu. Tapi film belum berakhir. Dari speakerphone safe house ada suara yang memanggil Elijah. Ternyata dia adalah Jenderal Marshall, atasan Choi yang selama ini jadi kontak mereka. Di sebuah ruangan pusat operasi ilegal, dia memerintahkan anak buahnya, Elijah sudah tiada. Segera amankan material sensitif dan lanjutkan ke rencana B. Ternyata Jenderal Marshall adalah bagian dari konspirasi ini. Pengkhianatan ini jauh lebih besar dan melibatkan orang-orang di level tertinggi pemerintahan. Dan film pun berakhir dengan Mia yang sudah berada di tempat itu dan siap menghabisi sang jenderal. Gila guys, filmnya penuh aksi dan pengkhianatan kan? Siapa yang nyangka dalangnya adalah seorang jenderal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel Cerita Singkat Indo biar gak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.